Wa kana yaqulu wallahi, dan Imam Al-Qahtani mengatakan wallahi demi Allah, laula annahu ta'ala, jika bukan karena Allah Ta'ala itu farada alayya dzikruhu, mewajibkan farada alayya dzikruhu, Allah Ta'ala itu mewajibkan kepada diriku untuk berzikir kepadanya. Jika bukan Allah Ta'ala itu mewajibkan kepadaku untuk berzikir kepadanya, lama tajarratu an adzkurahu, saya nggak berani untuk berzikir ke Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu memerintahkan saya untuk berzikir, maka saya mau berzikir. Jika bukan karena perintah Allah Ta'ala untuk agar saya ini berzikir kepada Allah Ta'ala, saya nggak mau zikir. Kenapa? Takut tidak sesuai penghormatan saya, pemuliaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ijlalan lahu, karena mengagungkan Allah Ta'ala. Saya nggak berani. Ya artinya siapa sih diri saya? Nah makanya beliau dengan tawadunya ini, Syekh Al-Qahtani, misli yadhkurul haqqa ta'ala wa lam yuksal famuhu bi alfi taubatin mimma siwahu qabla dzikri. Waqalan pada ngucap sapa kaum inal balaa temen setuhne balai iku idza nazala nalikane temurun apa balai biqaumin kelawan siji kaum afihim lan iku tetep kedua kaum zakirun utawa kang zikir hada mangko condong anhum saking kaum apa al bala'u balai wa kana lan ana sapa Dzunun al-Misri, Syekh Dzunun al-Misri yaqulu iku ngendika sapa Dzunun al-Misri, man dzakarallaha ta'ala, man utai sapane wong dzakara kang inget iling zikir sapa man Allah ta'ala ing Allah ta'ala, hafidahu moko ngreksa ing man sapa Allahu Allah min kulli syai'in saking sakabeh suci-suci. Wa kana ana sapa Al-Qahtani, Imam Al-Qahtani yaqulu iku ngucap sapa Imam Qahtani, min syarti dzikri ku tetep saking syarat dzikir an yashabahu tawiyanto pembarengi ing zikir apa al-ijlalu apa pengagungan lillahi kedua Allah, wa ta'zimu lan tegese pengagungan lahu kedua Allah, wa ilalan lamun ora barengi ing apa barengi zikir barengi ijlal lan ta'zim lam yuflih mangko ora selamat ora sukses sapa sahibuhu sapa kang zikir fi maqamatir rijal yang dalam pira-pira maqam pira-pira rijal pira-pira tokoh para arifin. Bahkan ana sapa Imam Qahtani ku yaqulu ngendika sapa Imam Qahtani wallahi demi Allah laula annahu ta'ala lamun ora krana temen setuhne Allah Ta'ala iku faradha wajibaken sapa Allah alaya ing atas ingsun zikrahu ing zikir Allah lama tajarratu mongko ora wani sapa ingsun an adzkurahu ing yen to zikir sapa ingsun ing Allah ijlalan krana ngagungaken lahu kedua Allah misli utawi sepadane ingsun iku yadkuru iku zikir sapa misla al-haqqa ta'ala ing Allah Ta'ala walam yuksal lan ora den lan durung den ora den basuh apa famuhu cangkeme misli bi alfi taubatin kelawan 1000 taubat mimastiwahu saking saliyane Allah qabla dzikri ing dalam sadurunge zikir misli wa ijma'u lan padha sepakat sapa kaum ala anna dzikra ing atase temen setuhne zikir iku idza tamakana nalikane nancep apa zikir minal qalbi saking ati wasara mongko dadi sapa setan iku yusra'u iku semaput ya dipingsankan ya sapa setan idza dana nalikane parek sapa setan minaz zakri saking wong kang zikir kama kaya dene barang yusra'u pingsan sapa insanu ing manungsa idza dana nalikane parek minhu saking insan sapa asyaitonu setan fa istamiu mongko dadi kumpul alaihi ing atase setan apa sapa asyaitinu pira-pira setan fayaquluna mongko padha ngucap sapa syaitan ma baluhu kenapa kondisine setan fayaqulu mongko den ucapaken innahu taman stune setan iku dana parek sapa setan min zakirin saking wong kang zikir fasuri mongko semaput sapa setan pokot ada lan teman-teman milang-milang sapa al-asyakhu pira-pira guru dizikri maring zikir alfa adabin ing 1000 adab summa qalu mangko nuli-nuli ngucap sapa qaum wa yajma'u lan ngumpulaken hadhil adaba
Ayang iki hadhil adab ayang iki adab. Kullaha yuskabe adab. Apa isruna apa 20 apane adaban. Adabe malam yatahaqqaq manutai sapa nang lam yatahaqqaq kang ora mesti akan atau nyata akan sapa man biha kelawan isrun adab. Fa ba'idun mongko adoh alaihi ing atase man apa al-fathu futuh ketersingkapan. Khamsatun utawi 5 min hasaking isrun iku sabiqatun iku dingin ala dzikri ing atase dzikir. Wasna asyara lan 12 la dzikri iku tetep ing dalem tingkai dzikir. Wa thalathatun lan utawi kang telu iku badal faraghi ing dalem sause lebar min dzikri sak dzikir. Amal khamsatu sabiqatan pun utawi 5 sabiqatu kang dingin. Fawaluha mangkau tawi awale khamsa iku at-taubatu iku taubat an-nasuh kang nasuh kang bener-bener wa huya lan hale utawi at-taubatu nasuh iku an yatuba yen tobat sapa wong min kulli ma saking sabun-sabun barang la yakni kang orang ngenani apa maik aman min qaulin nyatane saking ucapan au fi'lin atau perbuatan au iradatin atau keinginan wa kana lan ana sapa dunnun al-misri Syahdunun al-Misri yaqul iku ngucap ndika sapa Syahdunun al-Misri manid da man utai sapane wong ida kang ngaku sapa man taubat ing taubat bahwa lan hale utai man iku yamilu iku condong sapa man ila syahwatin maring syahwat min syahwat dunya saking pira-pira syahwat dunya bahwa mengko utai man iku kahadibun iku kang goro asane utai kang kapindo iku al-ghuslu adus awil wudu tawudu kulama arada dzikra kulama tatkalane barang arada karep sapa man adzikra ing zikir wa ta'tiru thiyabihi lan wangi-wangine klambine man wa famihi lan cangkeme man bil bukhuri kelawan bukhur wal mawar dilan banyu mawar banyu kembang mawar asalisu kang katilu iku asukunu tenang wasukutulan nan sukut meneng liyahsula supaya hasil lahu kedua man apa asid ku jujur fi dzikri yang dalam dzikir wa dzalika lan utai mengkono-mengkono as-sukun was-sukut iku an yushghila iku yento gawe ketungkul sapa man qalbahu ing atine man billahi kelawan Allah billahu kelawan lafat Allahu Allah bil fikri kelawan fikiran dunallah di kelawan saliyane lafat hatta layab sehingga ora tetep apa khotirun apa lintasan Allahu yang dalam sertane lafat Allahu Allah. Tsumma yuwafiqu mangko nuli-nuli nyocoki apa lisan al-qalba ing ati bi qauli la ilaha illallah kelawan ucapan la ilaha illallah. Yafalu dzalika gawe sapa man dzalika yang mengkono-mengkono iki as-sukun was-sukut dan seterusnya kullama tatkala ni barang arada karep sapa man dzikra ing zikir. Ar-rabiu utai kang papat iku an yasamidda iku yen to njaluk limpahan sapa man inda syuruhi ing dalam sandinge ngawitine murid dzikri ing dalam dzikir bihimmati syaikhihi kelawan cita-citane gurune murid bian syakhisahu kelawan yen to gambaraken sapa man ing syekh bain ainaihi ing dalam ngarepe ing dalam antarane mripat lorone man wa yastamidulan njaluk limpahan sapa man min himmatihi cita-citane guru liyakuna supaya ana sapa syekh iku rafiqahu iku kancane murid fisairing dalam perjalanan al-khamisu kang nomor 5 iku anyara yen to ningali sapa man istimdadahu ing jaluk limpahane murid atau man min syekhihi sak gurune man huwa iya istimdad iku istimdaduhu iku istimdad apa jaluk limpahan neman hakikatan kelawan hakikatan kelawan hakikat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu karena temen setuhnya Rasul iku wasitatun iku wasitah bainahu li'annahu karena temen setuhnya syekh iku wasitatun iku wasitah penengah bainahu yang dalam antarane murid wa bainahu lan yang dalam antarane Rasul wal isna asyar nyambung nanti. Kemudian selanjutnya wa ajma'u ala anna dzikra idza tamakkana minal qalbi sara syaitanu yusra'u idza dana minadz dzakiri. Para arifin, para kaum sufi telah sepakat bahwasanya zikir itu ketika sudah tertancap dalam hati. Artinya ketika berbicara tentang latifah yang 7 itu ada latifatul qalb, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa.
latifatul nafs atau latifatul akal, kemudian latifatul qalb, semuanya udah hidup sehingga tertancap dalam hatinya, maka setan itu pun atasnya ya sorry kelewatan. Wa qala innal bala idza nazala biqaumin fihim dzakirun hada anhumul bala. Ketika bala turun pada suatu kaum sementara di kaum tersebut ada orang yang ahli zikir, maka bala itu akan lewat doang, gak jadi datang, akan minggir si bala itu. Ya misalnya di Pasir Angin. Di Pasir Angin ini ada satu orang yang berzikir, misalnya siapa? Aleman gitu ya, tukang zikir satu harinya itu 100.000 zikir la ilaha illallah. Amin. Terus ternyata si penduduk Pasir Angin ini misalnya itu gak ada yang soleh misalnya. Nah sehingga Allah Ta'ala itu murka. Setelah Allah Ta'ala murka mau menurunkan azab ke mereka, tapi lantaran di Pasir Angin ini ada Pak Lurah Leman yang zikirnya itu 100.000 per hari minimal, gak jadi itu bala turun itu. Gak jadi ya, gak jadi, ditolak. Kenapa? Karena ada ahli zikir. Jadi zikir itu kan bisa menolak balai, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bala ini tidak hanya turun kepada satu orang, bahkan satu kampung, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, bahkan satu negara, bahkan satu dunia, bisa itu oleh orang yang ahli zikir. Nah, makanya Al-Imam Ad-Dunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala berkata, man dzakarallaha ta'ala hafidhahullahu min kulli syai'. Barang siapa yang berzikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan jaga dari semua sesuatu, semua mara bahaya apapun, penyakit apapun, ujian apapun, bencana apapun, ditolak, dijaga oleh Allah Ta'ala. Dia tidak hanya dia saja, tapi orang-orang yang di sekitarnya pun dijaga oleh Allah Ta'ala. Makanya hebat dikira, hebat, Masya Allahnya. Nah tapi ada catatan, nggak zikir-zikir 100.000 gitu doang, 100.000 doang selesai. Enggak. Tapi apa? Ada tambahan nih, wa kanal katani yaqulu min syarti dzikri an yashabahu al-ijlalu lillahi wa ta'dhimu lahu. Dari syarat zikir diantaranya itu adalah ketika berzikir maka zikir itu harus dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sezikir-zikirnya, artinya pengagungan itu tidak hanya pengagungan lewat hati doang dong. Ya ibaratnya ketika kita ini soan amaja itu dipanggil presiden. Nah, ciri-ciri mengagungkan presiden apa? Pakaiannya rapi ya kan? Pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, pakai peci hitam hidung, ya kan, wangi. Kesananya kayak harus ada pengawal misalnya, nggak boleh jalan kaki dari sini ke sana dan seterusnya. Ya kayak gitulah. Artinya ketika zikir itu di dalam hati ada pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dibuktikan dengan apa? Adab-adab tadi teh yang menunjukkan bahwa dia ini mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikirnya nggak cuma kaosan pakai kaos doang, pecian enggak, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu tidak menunjukkan bukti pengagungan dirinya kepada Allah Ta'ala. Memuliakanlah bahasanya, memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara memuliakan ya otomatis kita menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi, yang suci, yang wangi, apalagi warnanya putih gitu. Tidak hanya dirinya yang wangi tapi ruangannya wangi. Itu kan, dan juga syarat-syarat yang lainnya pun harus terpenuhi yang merupakan bukti dari apa? Pengagungan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mulut misalnya, kita mah nantilah zikir jam 3 atau zikir jam 10, saya masih ngenah kopi ngerokok ini. Kan mulutnya mau bau kopi, bau rokok, bisa senang malaikat. Itu sehingga gosok gigi dulu gitu kan, bersih gitu, mandi dulu, bahkan nanti ada tuh ada mengenai zikir tenang. Jadi harus dibarengi dengan apa? Pengagungan kepada Allah Ta'ala zahir dan batin. Karena kalau nggak ada pengagungan itu, wa illa lam yuflih sahibuhu fi maqamatir rijal, dia tidak akan mencapai makom-makom atau tingkatan-tingkatan yang dicapai oleh para arifin.
Ketika mereka para arifin ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencapai atau melewati sebuah tingkatan, misalnya taubat. Taubat mereka ya benar-benar taubat, tidak hanya taubat dari dosa besar. Taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, taubat dari makruh, taubat dari perkara yang mubah bahkan ditobati. Bahkan taubat dari lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ditobati. Itu. Nah, kalau kita ingin mencapai makamnya seperti ini, harus sama tadi ketika berzikir, harus ada memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu masih gimana sih memuliakan Allah taala? Ke orang lain aja lah gampang. Memuliakan ke satu orang yang kita hormati, yang kita muliakan, gimana sih caranya? Kan kita tahulah seenggaknya kayak gitu mah. Maka Allah taala apalagi lebih-lebih gitu. Konon. Artinya arti. Lanjut. Wa kana yaqulu wallahi, dan Imam Al-Qahtani mengatakan wallahi demi Allah, laula annahu ta'ala, jika bukan karena Allah taala itu farada alayya dzikruhu, mewajibkan farada alayya dzikruhu, Allah taala itu mewajibkan kepada diriku untuk berzikir kepadanya. Jika bukan Allah taala itu mewajibkan kepadaku untuk berzikir kepadanya, lama tajarratu an adzkurahu, saya nggak berani untuk berzikir ke Allah taala. Karena Allah taala itu memerintahkan saya untuk berzikir, maka saya mau berzikir. Jika bukan karena perintah Allah taala untuk agar saya ini berzikir kepada Allah taala, saya nggak mau zikir. Kenapa? Takut tidak sesuai penghormatan saya, pemuliaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ijlalan lahu, karena mengagungkan Allah taala. Saya nggak berani. Ya artinya siapa sih diri saya? Nah makanya beliau dengan tawadunya ini Syekh Al-Qahtani, misli yadhkurul haqqa ta'ala wa lam yuksal famuhu bi alfi taubatin mimma siwahu qabla dzikrihi. Apakah saya ini pantas? Orang yang sepertiku Syekh Al-Qahtani, seorang wali, seorang ahli ma'rifat, apakah diri saya ini pantas untuk berzikir ke Allah Subhanahu wa taala sementara mulut saya ini sebelum berzikir belum dicuci dengan taubat 1000 kali dari selain Allah Subhanahu wa taala, belum dicuci dari dosa-dosa lantaran masih cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taubat 1000 kali loh, bukan hanya istighfar doang, istighfar yang 1000 kali, taubatnya nih yang dilihat 1000 kali bahkan. Jadi artinya beliau merasa nggak pantas untuk berzikir ke Allah taala. Lantaran apa? Takut tidak bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Di mana seseorang yang sebelum berzikir itu lisannya harus ditobati dulu. Lisannya harus ditobati dulu, bahkan tobatnya tidak hanya sekali tapi sampai 1000 kali. Gak jadi walinya gimana? Sebelum zikir kayak ditobatan heula, di istighfaran doang gak cukup, tapi istighfar dengan perenungan, pemanaan ya, merasa bahwa dirinya salah. Merasa salah ini kan susah ya. Merasa salah itu. Yang banyak kan merasa benar, merasa salah, susah dalam diri kita itu susah untuk mencapainya. Ini baru merasa salah. Tuh, oke, masih 4 jam kan nih, lihatkan nih, dan sejam. Wa ijma'u ala anna dzikra idza tamakkana minal qalbi sar syaitanu yusra'u idza dana minadz dzakir. Nah, selanjutnya ini kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang ahli zikir, di mana zikirnya itu sudah menancap di dalam hatinya. Gimana menancap di dalam hati? Kan kalau di dalam diri manusia ada 7 latifat tadi yang disebutkannya. Ada latifatul qalb, ada latifatul ruh, ada latifatul latifatul qalb, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafs atau latifatul akal, kemudian latifatul qalb. Itu adalah bagian latifah-latifah yang ada dalam diri manusia. Nah, makanya di Naqsyabandiyah itu kan ada prosesnya itu, mulai dari latifatul qalb sampai latifatul qalb, ya kan? Ya sebenarnya pindah dari latifatul qalb kepada latifatul ruh itu gak gampang. Gak gampang. Kenapa? Ya karena belum boleh pindah dari latifatul qalb kepada latifatul ruh kecuali latifatul qalbnya hidup dulu. Ya artinya dzikir dengan sendirinya tanpa diupayakan, tanpa digerakkan oleh kita, ini latifatul qalb. Kan berat. Ya sekali lagi lumayan bahaya orang.
lumayan aja kita mah. Setidaknya ketika kita tidak termasuk orang-orang yang solihin, orang-orang yang soleh, setidaknya solihinan lah. Kalau kita ini belum jadi orang yang arif, belum menjadi orang yang ma'rifat, ya ma'rifatan dulu lah. Nah, muhibbin lah. Nah, sukan gitu kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita sebagai orang yang ahli ma'rifat. Ya, tapi kan amin ya rabbal alamin, tapi harus ada buktinya. Gak susuganan doang, sugan baik jadi ahli ma'rifat sementara zikir terdaik, ngaji terdaik, sholat terdaik. Dari mana jadi ahli ma'rifatnya? Gitu. Jadi ada harapan, tapi juga dibarengi dengan bukti. Gitu. Lanjut. Itatamakan nah, zikir ketika zikir ini sudah tertancap dalam hati. Ya, kalau lebih dijabarkan lagi, latifatul qalam itu udah hidup, semua anggota badannya bahkan sampai bulu-bulunya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tanpa dia upayakan, tanpa dia usahakan. Hidup, zikirnya sudah tertancaplah di dalam hati. Maka sara syaitanu yusra idza dana minhu minadzakir. Maka ketika setan itu mendekati seseorang yang ahli zikir, yang zikirnya itu sudah tertancap di dalam hatinya, maka setan itu pingsan loh bro. Setan itu pingsan. Jadi kalau amaja ini jadi ahli zikir, jadi ahli zikir, benar-benar sampai zikirnya itu tertancap di dalam hati, dunia geus di jero hate. Sieun setan gak cuma takut ketika setan itu mau mendekati amaja, setan yang pingsan nggak segitu keterangan nama. Jadi setan ketika mendekati orang yang ahli zikir pingsan langsung. Sebagaimana sebaliknya, kama yusraul insanu idza dana minhu syaitan. Begitu juga dengan manusia ketika manusia yang ketika didekati oleh setan, maka manusia yang akan pingsan. Itu. 11-12 ya, Mak. Berarti seorang manusia yang bukan ahli zikir ketika dia didekati oleh setan semaput, pingsan. Gitu. Tapi kalau ahli zikir yang didekati oleh setan, maka bukan ahli zikir yang pingsan, tetapi setannya yang pingsan. Gitu. Keren ahli zikir, Mak. Tapi tadi dengan catatan ya, idza tamakkana dzikru minal qalbi. Zikirnya sudah tertancap di dalam hati. Sehingga setelah setan itu pingsan, teman-temannya pada datang ini di kerubung apa bahasa niku. Jadi dikerumuni. Nah, setan yang pingsan itu dikerumuni oleh setan-setan yang lain. Dikerumuni nih. Pada kumpul. Setan-setan pada kumpul, kenaon maneh gitu. Nanya. Maneh kenaon? Apa lu? Kenapa dia itu? Kata setan, innahu dana min dzakirin fasuri. Maka dia yang ngejawab, kenapa dia pingsan itu? Bukan setan yang pingsan yang jawab, tapi yang ngerti dari segerombolan setan itu, dia itu ngedeketin orang yang ahli zikir. Makanya dia pingsan, ya kan? Oke, hebat ini. Hebat orang yang ahli zikir itu, Masya Allah. Tapi tadi dengan catatan ya, zikir yang bagaimana dulu. Zikir nu kumaha, apa zikir nu asal zikir banyak. Terus sekarang akan berpindah kepada pembahasan mengenai apa saja ada pada tentang zikir ini. Ada pada tentang zikir dan pernah dijelaskan ini sebenarnya mah, tapi banyak aja lah. Jadi para masyayikh itu ini langsung disimpelin aja biar nggak terlalu lama. Kalau bahasa Arabnya lama nanti. Para masyayikh itu telah menghitung zikir ini memiliki 1000 adab, 1000 ya. Ada pada zikir ada 1000 itu dihitung oleh para ulama 1000. Tapi dari 1000 ini bisa diringkas menjadi 20 adab.
ya kan? 5 adab sebelum zikir, 12 adab akhir zikir, terus yang 3 adab itu setelah berzikir. Itu apa saja? 5 dulu yang sebelum zikir ini. Mari kita simak. Fa'amal khamsatus sabiqah yang 5 yang pertama. Yang pertama adalah taubatun nasuh, taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar. Ini taubat yang benar-benar. Makanya kenapa hal ini menjadikan sebagian masyayikh thariqah itu sebelum mentalkin zikir seorang murid, dia harus taubat, sholat taubat dulu. Itu kan, mandi taubat dulu. Ya kan? Bahkan disuruh untuk khalwat selama sekian lama, menyepikan diri dari keramaian untuk tadi menanamkan rasa bersalah bahwa dirinya itu banyak dosa. Gitu. Sehingga ketika dia merasa bersalah, otomatis dia akan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, taubat. Gitu. Nah, barulah setelah selesai dari 7 hari, kemudian ada mandi taubat, kemudian ada sholat taubat. Nah, barulah nanti ditalqin zikir oleh gurunya. Itu sebagian ahli tarekat ya. Nah, kalau berbicara fikih ya, sholat taubat itu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Jadi mau sholat taubat kapanpun selagi di waktu yang diperbolehkan oleh syariat, atau bukan di pelaksananya bukan di waktu yang dilarang oleh syariat, ba'da asar sampai maghrib, atau ba'da subuh sampai terbitnya matahari, tadong tak? Oh, sama satu, sama di tengah-tengah, ketika matahari itu berada di tengah-tengah langit, sebelum duhur, sebelum sekian menit mah itu nggak boleh. Jadi kalau sholat taubat boleh dilaksanakan kapan aja itu. Ya intinya syarat yang pertama adalah taubat. Taubat dari apa? Taubat yang nasuh itu taubat yang benar-benar, taubat yang serius. An yatuba min kulli ma la ya'nihi min qaulin au fi'lin au iradatin. Taubat menobati segala sesuatu yang gak penting. Dari ucapan, dari perbuatan, bahkan keinginan. Keinginan ini yang baru terlintas di dalam hati. Hayang amat ya aja kawin deui gitu kan. Ini baru lintasan hati, nggak berupa ucapan, nggak berupa perbuatan. Ini harus tobatin dulu tama. Gitu. Ya wajar ketika baru satu aja ini tobat ya. Dilaksanakan, belum adab-adab yang lain. Zikirnya kerasa, ngeunah ya. Enak, rasa nikmat, rasa lezat. Itu. Baru satu, ini belum adab-adab yang lain. Iradah, keinginan itu harus ditobatin, keinginan yang buruk tentunya, keinginan yang berdasarkan atas hawa nafsu. Makanya Imam Dunun Al-Misri mengatakan, manid da'at taubat, barang siapa yang mengaku-ngaku taubat, bahwa yamilu ila syahwatin min syahwat di dunya fahuwa kadhibun. Barang siapa yang mengaku-ngaku taubat sementara hatinya itu condong kepada salah satu dari syahwat-syahwat dunia. Naon bae tama? Hayang dahar, hayang ngarokok, hayang ngopi, ya kan? Hayang sugi, hayang pinter, hayang populer, dan seterusnya. Dia ngaku-ngaku, dia ngaku-ngaku tobat. Dalam hatinya masih ada kecondongan seperti itu. Oh, bohong, bukan tobat nasuha itu mah, bukan tobat nasuha, berat makanya. Satu syarat aja berat ini. Masya Allah, kebayang ya, subhanallah. Mobil kamu tahu. Asani al-ghuslu wal wudu, ini gampang nih mah. Yang adab yang kedua adalah mandi atau wudu. Kulama arad dzikir, setiap kali dia itu menginginkan zikir, mandi atau wudu. Terus membersihkan wa ta'tiru thiyabihi, mewangikan pakaiannya, bajunya, disengitan eta bajuna, wafamahu, dan mulutnya juga diwangi, sikat gigi maksudnya, bil bukhuri, dengan buhur. Kalau buhur terkait tentang ini, jadi mewangikan ruangan atau mewangikan baju dengan buhur. Nah, kalau yang mulutnya itu dengan air mawar, jadi air mawar dibuat kumur-kumur supaya wangi. Dibuat kumur-kumur. Sekarang mah ada Pepsodent, ada pasta gigi, aya nama pasta gigi mah harita tama tahun 500 tahun yang lalu.
ulah pakai sikat gigi baik tama segitu be lanjut 5 menit deh tama ngitungan ke sama aja atalita sukun was sukutu liyah sulalahu sidku fi dzikri. Kemudian yang ketiga adalah sukun, tenang. Jadi ketika zikir itu dia dalam keadaan tenang, anteng, bukan lagi dalam keadaan galau. Karena ketika zikir dalam keadaan galau kumaharek fokus, sementara dia itu memikirkan permasalahan yang menimpa dirinya. Tukati. Tapi hade baik gitulah, hade baik. Ya. Sukun tenang ya. Wasukun diam. Cicing ulah, iya, nggak usah banyak omong sana kemari, gue cicing beheula gitu. Supaya apa ini sebelum zikir? Supaya liyah sulalahu asidku fil dzikri, supaya ketika zikirnya itu dia benar-benar jujur. Jadi zikirnya itu memang untuk Allah Ta'ala, bukan untuk kepentingan-kepentingan apapun. Mau kepentingan inilah, itulah. Ya, itu supaya jujur zikirnya. Nah, caranya bagaimana agar hatinya itu jujur? Yaitu an yusghila qalbahu bi Allah dalam hatinya. Dalam hatinya itu mengucapkan Allah. Begitu terus sampai merasa tenang. Bil fikri dunal lafzi, dengan pikiran dalam hati bela. Kalau ini redaksinya pikiran. Bil fikri dengan pikiran, bukan dengan lafaz. Lafaznya mah nggak usah ngomong Allah nggak usah. Gitu. Nggak usah. Sehingga sampai kapan? Hatta layab kokhotirun ma'a Allah, sampai ketika dia mengucapkan Allah dalam hatinya, dia mengatakan Allah dalam hati, sampai benar-benar kosong, artinya benar-benar nggak ada lintasan ini itu, barulah dia mengucapkan atau berzikir la ilaha illallah gitu. Semaya fikul lisanul qalba biqauli la ilaha illallah. Jadi setelah selesai zikir Allah dalam hati, kemudian dalam kondisi tenang, dalam kondisi jujur dalam berzikir, barulah ditutup dengan la ilaha illallah. Gitu, ini sebelum zikir ya, sebelum zikir. Kalau yang zikirnya la ilaha illallah, yang ada dalam zikir beda data. Itu ya fa'alu dzalika kullama arada dzikra, dan ini harus dilakukan setiap kali ingin berzikir. Ya mendikir sorangan, mendikir di majelis membicarakan. Dilatih gitu. Gila amat di cenah naon kayak. Kesel. Udah kok waktu rek ngaji cenah. Beres isya gila amat dikit gitu. Sama aja. Itu ketiga ya. Keempat, an yastamidda inda syuru'ihi fi dzikri bi himmati syekhi. Jadi hadaratan ila hadaratin Nabil Mustafa. Tuma ila ruhi syekhina fulanun fulan gitu. Hadaratan ini maksudnya mah. Nah, dan ketika hadaratan atau tawasul itu dia juga membayangkan wajah gurunya di depan matanya. Gitu, dan meminta semangatnya, minta cita-citanya, semangatnya supaya apa? Supaya hal itu selalu menemani diri kita ketika berzikir. Gitu. Kalau bahasa sekarang hadaratan ya, tawasul. Dan yang kelima yang terakhir nih dari 5 adab sebelum zikir adalah an yara istibdadahu min syekhihi huwa istibdaduhu haqiqatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia memandang atau menganggap, dia meminta hadaratan tadi, tawasul kepada gurunya itu hakikatnya adalah tawasul kepada Rasulullah. Ya, karena guru kita itu adalah perantara antara diri kita dengan Rasul. Sehingga ketika hadarat ya lengkap, ada hadaratnya, ada Rasulnya, ada gurunya, bahkan tidak hanya gurunya saja, guru dari guru-gurunya, terus sampai generasi ke atas terus itu. Nah, barulah di situ dia memulai zikir, dan itu akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Pas sejam ya. Sebelum itu tuh barangkali ada pertanyaan. Memandang atau melihat bahwa gurunya ini tadi tawasul kepada gurunya hakikatnya adalah tawasul kepada Rasulullah gitu, Pak. Betul.
Tawasul kepada gurunya hakikatnya adalah tawasul kepada Rasulullah gitu. Ayat pertanyaan teu A. Ayat pertanyaan teu. Guys, Allah tanya A ada di. Atau berarti kalau melihat adab mah kudu dilaksanakan ya adab katilu, tenang, cicing sebelum dikir. Itu kan udah dikir. Ini masih belum dikir ini mah. Ini sebelum dikir. Ini sebelum dikir itu harus merasakan ketenangan dulu, kondisi kita tenang dulu, terus cicing. Nah setelah diam itu baru hatinya berzikir Allah supaya apa? Supaya mendapatkan ketenangan dulu, ya kan? Ketika sudah tenang ditutup dengan lisannya la ilaha illallah. Nah setelah itu baru hadratan teh tawasulan ila hadratin Nabi Mustafa dan seterusnya teh. Baca zikir tama. Itu mah sebelum guys. Walah. Iya baik. Guys ya, guys. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.